Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti, Wilayah 9 Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara atau Sultan Batara, Profesor Dr. Insinyur Jasrudin mendorong Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Wira Bakti Makassar untuk menjadi universitas. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wira Bakti Makassar, namanya kurang enak disebut. Terlalu panjang. Bagus kalau pendek. Bagus jika disebut Universitas Wira Bakti, ujarnya saat penyerahan SK Badan Penyelenggara serta SK Izin Program Magister Manajemen dan Pelantikan Direktur, Ketua Prodi Paskasarja STI Wira Bakti Makassar di Hotel Claro, Kamis, tanggal 29 Juli tahun 2021. Kata dia, hadirnya Paskasarjana STIE Wira Bakti Makassar berdasarkan perbincangan-perbincangan ringan. Termasuk hadirnya Profesor Dr. Syamsul Bahri sebagai Direktur. Saya lebih suka memanggil Profesor Syamsul Bahri dengan Prof. Ancu. Ini panggilan akrab saya, ujarnya. Hari ini kita harus bertekad bahwa waktu harus digunakan sebaik mungkin untuk menjadikan STI Wira Bakti menjadi kampus terbaik. Termasuk menjadi universitas, ujarnya. Tingkatan lembaga penyelenggara pendidikan yang paling bawah adalah institut. Namun, saya dengar ada penggabungan kampus, masing-masing memiliki beberapa prodi. Sehingga, lebih baik menjadi universitas, ujarnya. Saran saya lebih baik menjadi universitas. Karena tak ada lagi tingkatan di atas universitas sebagai penyelenggara pendidikan. Jika kita turun atau mampir di tingkat institut, nanti berpikir kembali untuk merubah diri menjadi universitas. Lebih baik sekalian universitas saja, sarannya. Sebab, jika sudah universitas, tak ada lagi orang yang berpikir mau kembali merubah kampusnya menjadi institut atau sekolah tinggi, ujarnya. STIE Wira Bakti harus membuat sejarah baru dengan membuat lompatan dalam pelaksanaan pendidikan. Sebab, sekolah tinggi menjadi universitas hanya membutuhkan 5 program studi, paparnya. Saat ini STIE Wira Bakti memiliki prodi strata 1 manajemen dan akuntansi. Kampus yang akan bergabung juga memiliki 2 program studi, yakni pemerintahan dan administrasi negara. Jumlah prodinya sudah 4, tinggal 1 lagi. Sehingga, STIE Wira Bakti harus membuat prodi baru dengan jurusan eksakta. Bisa juga dipikir-pikir untuk membeli jurusan dari kampus lain yang kondisinya hidup segan, mati pun tak mau. Banyak kampus yang bisa dibeli seperti kebidanan atau keperawatan. Kampus seperti itu bisa dibeli, terangnya. Jadi, pekerjaan kita mengarahkan kampus ini menjadi universitas. Namun, jika ada pertimbangan tertentu yang lebih menguntungkan, boleh saja menjadi institute. Hal terpenting, ketuanya jangan lagi ketua. Sebab, ketua itu banyak, ada ketua RT, ketua RW, ketua Dharma Wanita. Jika rektor, tak ada rektor kecuali perguruan tinggi sekelas universitas, terangnya. Hal yang kedua, kampus harus memiliki program Paskasarjana. Sehingga, saya harus menggunakan otoritas sebagai kepala LL Dikti. Saya menyarankan Profesor Ancu sebagai direktur. Alhamdulillah, Pak Ketua STIE Wira Bakti sepakat. Lalu saya meminta untuk dilaksanakan pelantikan secepatnya, paparnya. Sementara itu, Ketua STIE Wira Bakti Makassar, Dr. Abdul Rahman mengatakan, saat ini pihaknya telah terakreditasi secara institusi. Selain itu, semua program studi yang dimiliki juga telah mendapat pengakuan publik melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BAN PT dengan nilai akreditasi B atau baik. STIE Wira Bakti Makassar terus melakukan perbaikan. Harapan saya, mari kita berpikir bersama untuk pengembangan kampus dengan jangka panjang, bukan jangka pendek, 1 atau 2 tahun ke depan saja. Kita harus berpikir jauh ke depan, demi keberlangsungan kampus dengan lebih baik. Hari ini, kita telah mendapat kepercayaan untuk menyelenggarakan pendidikan magister atau S2. Selamat kepada Direktur Paskasarjana dan Ketua Prodi Magister Manajemen STIE Wira Bakti. Tak kalah penting, terima kasih kepada Kepala LL Dikti atas kepercayaannya kepada STIE Wira Bakti Makassar untuk mengelola program magister, tutupnya. Bapak Direktur Program Paskasarjana dan Program Studi yang saya hormati, Sekretaris Lembaga dan Pendidikan Tinggi Wilayah 9, Bapak Andi Lukman, beserta tim kami ada Pak Ramli, Pak Andi, Pak Isan, ya.
Ibu sekalian para dosen yang saya muliakan, yang saya hormati. Saya kira kita memang harus lebih banyak lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita bisa ketemu di sini. Dari perbincangan santai yang kami lakukan, yang bahasanya pembimbing saya tadi itu persekongkolan. Jadi beliau ini adalah persekongkolan juga, sehingga saya mendaftar menjadi mahasiswa PPI Universitas Hasanuddin. Dan sangat cepat prosesnya. Akhirnya saya sudah diwisuda. Jadi ketika saya punya kartu mahasiswa, saya berekor. Akhirnya juga saya sudah menjadi mahasiswa Unhas. Berekor selamat. Saya lagi, alhamdulillah akhirnya saya menjadi anggota alumni Universitas Hasanuddin. Itu adalah saya kira Tuhan telah menakdirkan Prof. Anju itu sebagai, saya lebih suka manggilnya Prof. Anju sebagai pembimbing saya. Masih ada tugasnya, kan saya belum ibu. Tapi kesalahan saya lupa daftar. Ya, maksud saya ini Bapak Ibu sekalian, kita dengan pekerjaan yang santai, rileks. Kita ketemu dengan beliau. Berapa kali kita ketemu di bawah sambil makan, sambil cerita. Yang Pak Ketua itu akhirnya semua pekerjaan selesai. Justru ketika selesai saya lupa. Dari tadi saya lupa ini. Padahal memang saya minta hari Kamis. Masalah hari Rabu ditawar Kamis boleh. Cuma saya bingung, saya juga lupa tanggal jam berapa dan di ruang mana. Sementara saya sampai tadi masih ikut Zoom untuk pembukaan program studi pendidikan geologi di PPS UNM. Teman saya bukan evaluator kita santai-santai juga lucu-lucu. Saya di WA, di mana kini? Saya bilang saya dengan Pak Rektor ini di ruang Zoom, tapi saya di rumah sih. Baru dia bilang beliau Pak, jangan dilupa itu panggilan. Oh astaga betul. Cuma masalahnya saya hanya ingat di Klaro, tapi di mana ruangannya? Baik, begitulah lika-likunya. Dalam kehidupan memang terkadang itu banyak lika-likunya. Yang paling menyakitkan itu kan adalah lika-liku laki-laki yang tak laki-laki. Jadi jangan tersinggung di sini. Saya itu pernah masuk dalam kelompok itu. Karena ternyata katanya laki-laki kalau lewat di 30 baru nikah, dia sudah menjadi anggota tim itu tadi lika-liku laki-laki yang tak laki-laki. Saya 2 tahun saya lewat dari 30 itu, hampir. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini memang kita harus berkejar-kejaran dengan waktu yang harus kita gunakan seefektif mungkin bagaimana memang mengubah Setia Wirabakti ini menjadi universitas. Itu mestinya menjadi keniscayaan. Paling rendah betul itu institut. Tapi karena saya dengar mau penggabungan, saran saya sekalian universitas. Karena tidak ada yang lagi di atasnya itu. Kalau kita singgah di institut masih berpikir lagi itu universitas. Tapi kalau sudah universitas, saya kira belum ada orang berpikir mau pindah menjadi institut. Saya kira Wirabakti tidak akan bikin sejarah-sejarah baru. Menjadi universitas karena penggabungan dengan minimal 5 program studi. Sekarang kan ada S1 manajemen, akuntansi, terus yang sosial. Sosial ada ya? Ya ada, iya. Pemerintahan dengan administrasi negara. Nah, ada 4. Iya. Tinggal 1. Nah, oke. Kalau begitu, ya, bikinlah
program studi. Tapi kalau mau hukum itu institut. Ya, tidak perlu eksakta. Tapi kalau mau universitas harus ada eksaktanya. Makanya bisa juga pikir-pikir beli itu yang sudah hidup enggak mati tak mau itu namanya. Apakah kebidanan, keperawatan itu yang dibeli? Nah, sudah penuhi syaratnya. Jadi, tapi saya percaya bahwa dengan bergabungnya Prof. Hantu di sini itu semua akan menjadi bisa dilaksanakan dengan santai-santai saja. Hari ini jangan terlalu serius kalau mengurus sesuatu. Santai saja. Artinya serius itu pakai salam hormat dan seterusnya itu tidak perlu sebetulnya. Karena kita kan sudah mengenal lagi. Kalau kita sudah berteman, akulah yang terhormat. Terlalu banyak kita yang terhormat. Sampai kalau sambutan itu sering tentang kita lupa itu yang harus terhormat. Kita tidak ingin ke barat-baratan, tapi enak sekali kalau kita ladies and gentlemen. Selesai. Ini kita harus terhormat. Dan yang lain lupa sakit hati kan dari situ kan. Padahal kita lupa kalau tadi ada yang saya lupa itu. Tadi bahkan saya sambutan di penerimaan S3 pendidikan biologi. Saya lupa hormati direktur pasca sarjana, padahal tetangga aku, temanku, saudaraku. Oke, jadi saya kira pekerjaan kita ubah menjadi universitas. Tapi kalau dengan pertimbangan tertentu yang lebih menguntungkan menjadi institut, silakan institut. Yang penting supaya ketuanya ini jangan ketua. Karena ketua itu banyak, ada ketua RT, ketua RW, ketua dharma wanita. Tapi kalau rektor itu tidak ada rektor kecuali perguruan tinggi. Nah, ada yang bilang rektor RW dah. Yang ada itu rektor perguruan tinggi. Ya, apakah di universitas atau institut. Yang kedua adalah memang saya kira kita harus pakai ini program pasca sarjana. Makanya memang saya punya otoritas sebagai kepala LLDT. Saya bilang sama Prof. Samsubari, Bapak yang harus tanggung jawab menjadi direktur. Itu dengan santai kita ngomong-ngomong itu. Ya Pak, kita ya. Tidak ada rapat resmi. Saya kemukakan alasan saya kenapa beliau yang harus jadi direktur. Alhamdulillah Bapak ketua yayasan kemudian ketua SDI setuju dengan argumentasi saya. Dan saya bilang lagi harus dilantik cepat. Nah, maka jadilah acara ini penyerahan dan pelantikan. Jadi sebetulnya kepala LLDT itu jahat, suka memaksakan kehendak. Jadilah kita lihat pada hari ini supaya kita bisa bekerja mulai besok. Nah, ini pekerjaannya Pak Direktur dengan ketua program studi. Lucu itu kalau program pasca sarjana hanya satu program studinya. Harus ditambah cepat prodinya. Nah, itulah pekerjaannya prodi. Tambah itu prodinya. Tapi yang paling urgent hari ini program studi adalah mencari mahasiswa. Kan lucu juga itu, bukan lucu, pasti lucu sekali kalau ada program studi pasca sarjana ada mahasiswa. Tantangan beratnya di situ. Cari mahasiswa. Nah, dan saya kira visi misinya Prof. Anju itu sudah ini jelas. Mahasiswa itu kita ambil dari mana? Ya kita main telepon-teleponan dulu dari sekarang ya masuk di sini. Di sini itu dijamin halal. Ya. Halalan tayo Pak. Masuk cepat. Dan angkatan pertama itu selalu mendapatkan pengecualian. Pengecualian itu gunakan istilah darurat. Istilah darurat itu dalam agama yang tidak boleh pun menjadi boleh. Bukan istilah darurat yang boleh menjadi tidak boleh, itu namanya mempersulit. Itu pastilah ada exception, pengecualian tidak pengaruh. Yang saya ingin sampaikan, ini SPP-nya jangan mahal, jangan murah, harus mahal.
Kalau mau diperbayar, diskon. SPP misalkan 10 juta. Oh yakin orang ya 10 juta itu memang. Kalau 10 juta itu bisa diyakini bahwa kualitasnya akan bagus. Tapi itu Bapak bukan Pak Agus. Ini data saya kira Pak Agus sih. Ketua Setia Nusantara. Dia juga dosen di Robotik. Nah cocok. Beliau ini luar biasa. Sudah berhasil menaikkan itu grade-nya Setia Nusantara. Ya, sana. Jadi jangan murah. Karena tidak ada itu barang yang murah dan berkualitas. Yang adalah murah dan KW-KW. Tapi karena kondisi ekonomi hari ini, kita katakan diskon. Sampai kapan diskon itu ya kita yang tahu. Kalau masa sarjana 4,5 juta, S1 saja sekarang sudah 8 juta. Bahkan di tempatnya Pak Agus yang satu lagi itu sudah di atas, berapa itu Pak Agus? 15 juta. Ciputra itu SPP-nya 15 juta Pak. Uang pangkalnya 32 juta. Jadi wajarlah saya tanya Pak Agus, bahagia di sini? Dia bilang Pak Agus bahagia Pak. Saya bilang kalau tidak bahagia tinggalkan tempat ini. Tapi Pak Agus bahagia kan? Dan memang pantas bahagia karena sumbernya jelas. Indonesia harusnya menjalankan betul orang yang mampu membayar harus membayar mahal. Yang tidak mampu yang kita bantu. Gitu. Nah ya Pak 10 juta diskon misalnya 50%, 5 juta. Tapi ketika ekonomi menjadi baik, ya harus. Tapi nilai jual kita itu, ini promosi kita juga begitu. Pak, kamu baru mau 4 juta, nggak apa-apa 4 juta, tapi dia berangkat dari 10 juta, diskon 60%. Wah, berarti orang berlomba-lomba. Tulis bahwa kekurangan itu dibiayai oleh yayasan. Oh iya tahu harus itu hasilnya kan? Yayasan itu campur dalam. Ya kita akan menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang memang datang ke kita itu karena kepercayaan, trust. Nah, jadi kita sangat berharap dalam waktu dekat kita lagi akan melakukan kuliah perdana program magister. Kemarin saya bilang sama apa kemarin Pak Sekretaris itu angkot saya bilang itu pasal sarjana. Jangan terlalu sering kuliah di dalam ruangan. Tidak bisa berpikir. Kuliah di luar, outdoor. Di pantai saya bilang, kita kuliah di pantai. Kita berenang, setelah berenang baru kita bahas tentang bagaimana hubungan gaya renang dengan manajemen. Buat sesuatu yang baru. Satu pemikiran yang inovatif itu ketika orang lain belum pikirkan, kita sudah pikirkan. Tapi ada yang lebih hebat lagi. Ketika orang lain belum pikir, dia sudah lakukan. Tidak pikir, langsung lakukan. Nah, itu lebih hebat lagi. Nah, hari ini memang kita berlomba-lomba untuk membuat program-program inovatif. Yang penting satu kuncinya, jangan pernah menggadaikan marwah akademik. Marwah akademik hari ini yang harus kita ubah. Jangan pernah dosen berpikir hanya dia yang tahu itu ilmu. Dosen harus menyadari betul bahwa mahasiswa justru sudah lebih banyak tahu daripada kita. Apalagi kalau dia pejabat Pak. Dia seorang manajer di satu tempat. Kalau datang profesor, tak orang sota. Dia profesor di manajemen, tapi dia tidak pernah menjadi manajer. Itu sama dengan gaya renang diajarkan di darat, banyak gayanya, sekalinya masuk ke laut atau ke air hanya satu gayanya, gaya batu.
Jadi jangan pandang enteng calon mahasiswa yang telah mempraktekkan ilmu kita. Walaupun mungkin dasar ilmunya dia belum banyak dikuasai, tetapi justru praktek keilmuannya dia sudah laksanakan. Ini lebih produktif daripada orang yang menguasai segudang teori tapi tidak pernah. Nah, ini yang harus kita laksanakan sehingga perkuliahan kita, tugas akhir kita arahkan ke hal-hal yang memang real dibutuhkan hari ini. Jangan lagi hubungan manajemen terhadap ini, pasti ada hubungannya. Itu statistik. Salah satu kelemahannya, kalau saya katakan hubungan antara kinerja perusahaan dengan jumlah rambut yang dimiliki karyawan, bisa dihubungkan, Pak? Bisa. Tapi apakah itu ada? Tidak ada. Tapi bisa dibaca statistik. Jadi jangan lagi penelitian yang seperti itu, karena itu hanya akan memenuhi gudang-gudang kita, lemari-lemari kita. Hari ini mahasiswa S2, mari Pak. Mahasiswa S2 kita itu jangan terlalu banyak dikuliahi, Pak. Suruh dia praktek. Dan terakhir saya ingin menyampaikan Pak Direktur, kalau bisa katakan bahwa sunnah muakkad bagi seorang calon atau seorang alumni magister dari Setia Wirabakti yang akan berubah menjadi Universitas Wirabakti ini, itu harus punya pengalaman luar negeri. Jadi nanti persyaratan pertama ketika mereka masuk, tanya dulu apakah paspornya masih aktif atau tidak. Kalau sudah mati, suruh ganti. Kalau yang belum punya paspor, belum pernah, suruh dia kembali ke jalan yang benar. Setiap saat kita mau keluar negeri, sudah ready semua, karena semua sudah punya paspor. Saya percaya Wirabakti akan maju bertingkat-tingkat ke depan dengan kehadiran Bapak Direktur dan Ketua Program Studi yang bergabung di sini. Apalagi rupanya Pak Agus juga mengajar di Wirabakti. Itu Pak Agus itu tetaplah mengajar di Wirabakti, dan apapun yang dilakukan di sana di Ciputra, bawa juga ke sini. Ya, ruangan-ruangan yang Bapak sudah bangun di sana itu, malah nanti kalau perlu bikin kerjasama antara Universitas Ciputra dengan Wirabakti, lalu salah satu bentuk kerjasamanya adalah boleh datang kuliah di Ciputra. Nah, bawa mahasiswa di sana enak. 3 SKS, 1 SKS itu pengantar sambil ketawa-ketawa, 1 SKS menjelaskan, 1 SKS yang diskusi di berandanya hidup Ciputra sambil melihat laut. Itu pasti inspirasinya. Nah, setelah itu kalau masih punya waktu, turun ke bawah main tenis, karena mereka sudah punya laut itu. Nah, itulah. Jadi pintar-pintarnya kita menggunakan fasilitas yang sudah ada melalui kerjasama. Dan saya kira Pak Tony itu rektor ya. Sangat welcome. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, kekuatan. Khususnya sekarang ini di daerah pandemi, kita memang harus ekstra menjaga karena penularan yang cukup kencang. Tetapi pada akhirnya orang meninggal karena ajalnya. Itu kata kuncinya. Walikuli umatin ajalu, aiza ada ajalu, la takhiruna sahatun, malah aja seperti ini. Tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimundurkan. Ujungnya akan mati. Jadi baik sekarang ini kita bahagia mencari para dosen dan Ketua IKA Setia Wirabakti Makassar yang sempat hadir pada hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kuasa yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini Kamis tanggal 29 Juli
2021 kita masih berada di tempat ini untuk mengikuti penyerahan SK Badan Penyelenggara serta izin penyelenggaraan program studi Magister Manajemen dan pelantikan Direktur serta Ketua Program Studi Pascasarjana Setia Wirabakti Makassar. Dan tanpa pula kita kirimkan salam dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW yang diutus ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Setia Wirabakti Makassar, alhamdulillah kita telah memiliki akreditasi semua program studi B dan institusi B, yang dimana pada hari ini Setia Wirabakti terus meningkatkan capaian yang diraih selama ini, mempertahankan dan segala bentuk kegiatan yang kita lakukan. Oleh karena itu harapan saya, marilah kita bukan berpikir jangka pendek 1 atau 4 tahun ke depan, tetapi berpikir panjang demi kelangsungan masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, marilah kita mengembangkan Setia Wirabakti, dan alhamdulillah pada hari ini kita telah mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Ristek dan Pendidikan Tinggi dengan diberikannya SK Penyelenggaraan Magister Manajemen Program S2. Oleh karena itu, kaitan dengan tadi saya ucapkan selamat kepada Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi, serta ucapan terima kasih kepada Bapak Lembaga Layanan atas kepercayaannya kepada Setia Wirabakti sehingga dapat melakukan sebuah kegiatan yang namanya percayaan mengelola program studi Magister Manajemen. Terus Bapak Ibu yang saya muliakan, supaya kepada Bapak Direktur, saya berpesan agar dapat mengelola program Pascasarjana ini dengan baik dan profesional, dan saya tahu beliau akan mampu mengangkat Setia Wirabakti melalui pengelolaan program Pascasarjana sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Oleh karena itu harapan saya, mudah-mudahan kita dapat melakukan terobosan baik ke tingkat nasional maupun di tingkat internasional melalui beberapa program yang akan dilakukan oleh beliau. Hadirin Bapak Ibu dosen dan staf yang saya hormati, inilah sambutan saya. Semoga dapat dijalankan dengan baik. Pada Direktur, Ketua Program Studi, saya ucapkan sekali lagi selamat. Mudah-mudahan tanggung jawab ini dapat berjalan dengan baik. Demikian sambutan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.